Warta Lisan Minggu 7 April 2024. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang pada hari ini hadir bersekutu bersama-sama di GKI Seroja. Majelis Jemaat mengucapkan selamat beribadah kepada anggota jemaat dan simpatisan. Adapun pokok-pokok warta lisan adalah sebagai berikut. Kebaktian umum pertama dan kedua, pukul 7 dan pukul 9.30 dilayani Bapak Pendeta Michael Suryajaya. Kebaktian remaja pukul 16 dan pemuda pukul 18 dilayani oleh Bapak Pendeta Michael Suryajaya. Informasi: berdasarkan hasil persidangan Majelis Jemaat GKI Seroja yang dilaksanakan pada Minggu 24 Maret 2024 tentang yang pertama, anggaran program pelayanan bidang persekutuan, yaitu peduli anggota jemaat yang berulang tahun dan pasangan suami istri yang berulang tahun pernikahan kelipatan 5 mulai April 2024 bagi umat dan pasutri yang berulang tahun pernikahan kelipatan kelima yang hadir pada kebaktian umum pertama dan kebaktian umum kedua akan diberikan souvenir ulang tahun dari Majelis Jemaat pada setiap minggu terakhir setiap bulannya. Yang B, masa jabatan Penatua Ibu Tioma Naibaho diperpanjang sampai 31 Desember 2024 dengan mempertimbangkan tugas pelayanan Penatua Tioma Naibaho selama proses pencairan dana hibah rumah ibadah dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Keputusan ini berdasarkan Tata Laksana GKI tahun 2023 pasal 218. Berkaitan dengan channel YouTube GKI Seroja yang tidak dapat diakses selama beberapa waktu, maka kebaktian Minggu GKI Seroja akan disiarkan lewat channel YouTube kedua yang akan diinformasikan melalui WA Kasih GKI Seroja. C. Pasca online Komisi Dewasa Klasis Jakarta Utara mengundang Bapak Ibu untuk join Zoom pada Sabtu 20 April 2024 pukul 17. D. Persekutuan KD Lansia dilaksanakan pada Rabu 17 April 2024 pukul 11. Sebelum ibadah juga dapat dilakukan pengecekan kesehatan. Yang E. Majelis Jemaat GKI Seroja mengucapkan terima kasih atas persembahan bunga mimbar pada kebaktian minggu ini dari Saudara Marcelo Renara Nanda wilayah 3. Demikian warta lisan hari ini. Memujimu, menyembahmu
Saudara-saudari yang dikasihi dalam Kristus, marilah kita memulai ibadah Minggu Paskah kedua ini dengan penghayatan akan hari kebangkitan Yesus sebagai hari yang mulia. Kidung Jemaat 21 ayat 1 dan 2, hari Minggu, hari yang mulia. Pertolongan kita ada dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Beserta saudara dan beserta saudara juga. Pada pagi yang penuh rahmat ini, kita berkumpul sebagai umat yang dipersatukan oleh kasih Kristus. Dalam semangat persaudaraan dan saling memahami, marilah kita memulai ibadah kita dengan penuh kerendahan hati. Marilah kita memulai perjalanan ibadah pagi ini dengan menyadari bahwa hidup kita hidup dalam ketergantungan dan saling membutuhkan satu dengan yang lain. Tetapi hanya dalam persekutuan kita dengan Tuhan, kita dapat memulihkan hubungan yang sejati dan berarti. Marilah bersama-sama mewujud nyatakan damai sejahtera Allah yang telah dilimpahkan kepada kita semua. PKJ 203 ayat 1, 2, dan 5, ada damai sejahtera Allah. Ada damai sejahtera
sampai ke-15 berbunyi demikian. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Namun, jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Mari kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, dalam kerendahan hati kami mengakui bahwa terkadang kami tidak memelihara persekutuan dengan sesama dengan sepenuh hati. Terkadang kami terlalu fokus pada kepentingan diri kami sendiri dan lupa untuk memperhatikan kebutuhan orang lain di sekitar kami. Kami terlalu sibuk dengan urusan dunia ini dan melupakan bahwa hanya dalam persekutuan denganmu kami dapat menemukan kedamaian dan kekuatan. Kiranya Engkau mengampuni kami dan menguatkan kami untuk hidup dalam kasih dan persekutuan yang sesungguhnya. Amin. Kidung Jemaat 467, Tuhanku bila hati kawanku. Yang Allah berikan pada hari ini, mari kita merenungkan tentang persekutuan yang Allah rindukan ada di tengah-tengah hidup setiap manusia. Dalam Matius pasal 22 ayat 37 sampai 39 berbunyi demikian. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Inilah perintah yang terutama dan yang pertama. Perintah yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam damai. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain,
49. Serikat persaudaraan, berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu. Bersama-sama majulah dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Serikatmu tetap teguh di atas alasan, yaitu satu Tuhanmu dan satulah iman, dan satu juga baptisan, dan Bapa satulah, yang olehmu sekalian dipuji disembah. Mari persilakan duduk. Kita akan bersama membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Kepadamu ya Tuhan kami datang di pagi hari ini memohon pertolongan-Mu untuk kami membaca merenungkan firman-Mu. Ya Tuhan, hadirlah bersama kami, tuntunlah setiap hamba-hamba-Mu saat ini akan membacakan bagian-bagian firman Tuhan. Tuntunlah hamba-Mu dalam membawakan perenungan pada saat ini, biar kiranya apa yang boleh kami baca dan renungkan bersama, menolong kami untuk semakin mengerti akan kehendak Tuhan, menolong kami untuk hidup dalam firman Tuhan dan kehendak Tuhan di hari-hari kami. Hadirlah bersama kami ya Tuhan, kirimlah Roh Kudus-Mu untuk menuntun langkah kami. Kami naikkan doa ini dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari kitab Kisah Para Rasul pasalnya yang keempat ayat 32 sampai 35. Bacaan pertama dari kitab Para Rasul 4 ayatnya yang ke-32 sampai 35. Kumpulan orang yang telah percaya itu sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam anugerah yang melimpah-limpah. Tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, sebab semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa. Dan mereka letakkan di depan kaki para rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikianlah sabda Tuhan.
seperti embun yang turun dari gunung Hermon ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan selamanya. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Bacaan kedua dari surat 1 Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai dengan pasal 2 ayat 2. Surat 1 Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai pasal 2 ayat 2. Apa yang ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan. Hidup itu telah dinyatakan, dan kami telah melihatnya. Sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama Bapa dan telah dinyatakan kepada kami. Apa yang telah kami lihat dan kami dengar itu, kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun mempunyai persekutuan dengan kami. Persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Semuanya ini kami tuliskan kepada kamu supaya sempurnalah sukacita kita. Inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita mempunyai persekutuan dengan Dia, tetapi kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan tidak melakukan kebenaran. Jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia, ada di dalam terang, kita mempunyai persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita dari segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, Ia setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak pernah berbuat dosa, kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dialah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Demikianlah sabda Tuhan. Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 31. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu dan murid-murid berada di suatu tempat dengan pintu-pintu terkunci karena mereka takut kepada para pemuka Yahudi, datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Sesudah berkata demikian, Ia memperlihatkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, sekarang aku juga mengutus kamu."
Sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni, dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Thomas, salah seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama mereka ketika Yesus datang. Lalu kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Namun Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku menaruh jariku ke dalam bekas paku itu, serta menaruh tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan taruhlah ke dalam lambungku. Jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Memang masih banyak tanda mujizat lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi hal-hal ini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya karena percaya kamu memperoleh hidup dalam namanya. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Umat yang terkasih di dalam Tuhan, ketika kita membaca Injil Yohanes, kita melihat bagaimana narasi Injil Yohanes menceritakan tentang sebuah peristiwa traumatik yang dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus. Dan peristiwa traumatik akan menimbulkan rasa takut, dan ini wajar. Penggambarannya ada dalam pintu-pintu terkunci, pintu-pintu tertutup, dan sebutan atau salah satu ciri dari sindrom pasca trauma adalah ketakutan. Rasa takut dapat menyerap segala energi kita, daya yang kita miliki. Seorang spiritualis Belgia bernama Bike van der Kerkhoff mengisahkan pengalamannya saat ia menghadapi sakit terminal. Ada 3 perasaan dominan yang ia alami, yakni kemarahan, kesedihan, dan rasa takut. Kesedihan dapat dihadapi dengan tangisan. Untuk melegakan dirinya dalam menghadapi kesedihan itu, ia menangis, dan itu menjadi cara yang ia temukan menghadapi kesedihan itu. Kemarahan dapat dilepaskan dengan proses bercerita tentang pergumulan itu, ataupun kalau ada yang memang perlu untuk harus berteriak begitu ya itu bisa dikeluarkan dengan cara seperti itu. Tapi yang paling susah untuk dihadapi kemudian diselesaikan adalah rasa takut. Ini lebih sulit ketimbang menghadapi kemarahan ataupun kesedihan. Kembali perlu kita ingat, ketika orang ketakutan, dia menjadi kering. Kehilangan segala energinya, dayanya, menjadi orang yang seperti tidak berdaya. Dan walaupun kita mencoba untuk menghadapi rasa takut itu dengan tangisan atau berpikir rasional, rasa takut itu ternyata tidak pergi, tetap aja ada di situ. Bahkan kalau dibiarkan terlalu lama, rasa takut bisa menjadi tiran yang kemudian mengatur cara kita berpikir gitu ya, mempengaruhi cara kita berpikir. Sehingga seluruh tindakan kita atau apapun yang kita lakukan didasari karena ketakutan. Didorong karena ketakutan. Terjadi pada seseorang, tindakannya pribadi, bisa terjadi juga pada lingkup yang lebih luas, keluarga, gereja, dan orang-orang yang kemudian terlalu lama tinggal dalam rasa takut ya akan semakin habis, tidak lagi menemukan pengharapan. Bukan tidak menemukan ya, bukan tidak ada pengharapan, dia tidak bisa menemukan itu. Dan ini yang terjadi dalam kisah murid-murid Tuhan Yesus. Mereka takut.
Mereka mengunci diri. Walaupun mereka sudah dengar kabar bahwa Yesus sudah bangkit. Tapi mereka masih takut. Takut pada orang-orang Yahudi. Mereka masih mengunci diri. Dan mereka takut juga karena ketika mereka menjadi pengikut Tuhan Yesus, mereka menjadi berbeda dengan orang-orang Yahudi yang lainnya. Bagaimana cara menolong orang yang sedang ketakutan? Caranya ya diinterupsi dan dialihkan fokusnya dari ketakutan itu. Dan ini yang menjadi bagian dari kisah yang kita baca dari Injil Yohanes. Tuhan Yesus berkali-kali dalam narasi Injil Yohanes minimal 2 kali diceritakan. Walaupun pada ayat 30 dan 31 ada banyak hal lain yang tidak dicatat. Tapi paling enggak 2 hal yang kemudian 2 kali yang dicatat menjadi tanda buat kita. Bahwa interupsi yang dilakukan untuk mengalihkan fokus murid-murid dari ketakutan mereka adalah ketika Tuhan Yesus hadir, menampakkan diri dan menyampaikan damai sejahtera bagi kamu. Di sini proses pemulihan terjadi, tapi tidak pernah instan. Tidak langsung dipulihkan dengan instan. Ini bukan kopi instan ya Bapak Ibu ya. Jadi nggak bisa habis diaduk langsung jadi gitu kan. Proses pemulihan juga sama seperti itu. Sebutannya ya berprosesnya pelan-pelan. Ada step-stepnya. Dan perlahan demi perlahan. Dan menjadi ciri dari persekutuan yang dipulihkan Tuhan adalah ketika damai sejahtera yang disampaikan oleh Tuhan Yesus itu menjadi damai sejahtera yang hidup di tengah persekutuan itu. Apa itu damai sejahteranya? Ada 2 penggambaran damai yang kemudian digunakan di masa-masa Tuhan Yesus. Yang pertama dalam bahasa Yunani disebut dengan kata eirene. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu punya teman atau ada saudara yang namanya Iren gitu ya, itu kan mengambil dari kata ini, damai. Yang kedua adalah sebuah sebutan yang digunakan oleh pemerintah Kekaisaran Romawi pada masa itu, yaitu Pax Romana. Damai, Pax itu damai juga. Tapi istilah Pax Romana berkaitan dengan kondisi aman yang diatur oleh militer, tidak ada konflik dan tidak ada perbedaan pendapat. Sedangkan eirene adalah kondisi di mana keadilan ditegakkan. Tapi kalau keadilan ditegakkan, berarti apa yang terjadi? Yang bengkok dan tidak sesuai jalur dari Allah akan diluruskan. Dan ketika itu coba diluruskan untuk berdasar pada keadilan Allah, bergantung pada keadilan Allah, pasti ada perbedaan pendapat, pasti ada konflik. Pasti ada ketidaknyamanan. Dan pasti tidak nyaman karena semuanya dirombak. Misalkan sudah 30 tahun hidup dengan memegang sesuatu yang salah, dirombak. Nyaman enggak? Enggak nyaman kan? Enggak akan nyaman. Dan ini yang perlu dicatat bahwa perbedaan itu wajar terjadi. Apalagi kalau kita mau mendengarkan perspektif yang berbeda satu dengan yang lain. Dalam mencari kehendak Tuhan, ya pasti akan muncul perbedaan itu. Dan kita bisa mencari kehendak Tuhan di tengah perbedaan yang ada. Karena di situ nanti kebenaran itu akan terbit seperti terang, seperti siang, akan nampak kepada kita. Hanya yang menjadi masalah dan menghalangi kita untuk bisa sampai ke sana adalah kebiasaan kita untuk meletakkan budaya sungkan tapi tidak pada tempatnya. Sungkan baik, tapi kalau membuat kita tidak berani berpendapat, masalah. Apalagi kepada yang lebih tua, yang lebih dituakan, yang lebih senior. Atau bahkan bisa membuat kita nggak berani bersuara kalau pandangan kita berbeda. Dan barangkali kita menjadi tidak terbiasa ketika segala sesuatunya berjalan dengan tidak nyaman gitu ya. Nggak biasa dengan perbedaan pendapat. Dan bisa jadi memutuskan untuk berpisah jalan. Ini kayak ada satu sinetron gitu ya, kisah Rangga dan Cinta berpisah karena berbeda. Nah ini jadi masalah, padahal pada Alkitab kita, ketika secara khusus kita baca Mazmur 133, penggunaan kata di sana kan tinggal bersama.
dengan rukun. Dwelling, ini bukan berpisah, bersama. Rukun itu bersama walaupun bisa terjadi konflik di dalamnya. Kalau rumah atau keluarga, komunitas yang tidak ada konflik, bisa nggak disebut komunitas yang sehat? Belum tentu. Kalau semua pokoknya nggak boleh ada yang beda pendapat, malah jadi masalah kan? Jadi masalah. Komunitas yang sehat itu bukan komunitas yang tidak ada konflik, tapi ketika berkonflik, ada kemauan untuk saling duduk bersama, saling mendengarkan untuk cari solusi bareng-bareng. Bukan saling menghindari, bukan kabur, bukan kemudian ya sudah pisah jalan saja. Kondisi yang kemudian terjadi akan seperti penggambaran, ini kalau dilihat dari penggambaran pemazmur gitu ya, seperti minyak di kepala Harun yang kejanggut ke jubahnya turun. Minyak itu harganya mahal. Minyak itu sesuatu yang digunakan dan harganya mahal sekali. Tapi kalau dibiarkan mengalir, berarti nggak mungkin dong minyaknya cuma setetes ya Bapak Ibu ya. Mengalir loh, bukan menetes. Ada harga yang begitu mahal, yang diperjuangkan. Dan ini yang menarik, kenapa pakai penggambaran figurnya Harun? Harun itu kan imam, dituakan, jadi perantara. Nah ini yang perlu diingat kalau bagi kita, bagi saudara-saudara kita yang menjadi pemimpin, baik di tengah keluarga, di tengah komunitas yang dimiliki di pekerjaan, di lingkungan, kalau pemimpinnya memilihnya damai sesuai Pax Romana, gak akan pernah ada damai di sana. Karena berarti tidak akan mau mendengarkan yang berbeda. Padahal panggilan jadi pemimpin adalah mau mendengarkan suara-suara minoritas barangkali. Suara-suara yang tersingkir. Dan itu kuncinya. Bersedia mendengarkan mereka yang tidak didengar atau di label buruk sekalipun. Dan itu paling gak mudah kan? Kalau Bapak Ibu ingat ada beberapa kali kisah di Indonesia juga terjadi tindakan kejahatan. Pelaku bebas karena korban dibilang, ya kami melakukan suka sama suka. Padahal korban datang dan melaporkan ke polisi. Apa betul suka sama suka? Tapi kalau kita nggak mau konflik, ya udahlah anggap aja suka sama suka, bebasin saja. Tapi yang melakukan kejahatan jadi berkeliaran kan? Itu Pax Romana, bukan Eirene. Karena nggak mau susah, nggak mau ribut, dan tidak mendengarkan. Dan itu yang terjadi berkali-kali. Maka kita bisa lihat di sekitar kita dan banyak sekali kasus-kasus di sekitar kita. Yang bersalah malah menang, ya kan? Yang jadi korban semakin dirundung masa. Ya gara-gara kamu sendiri sih. Misalkan terjadi kasus pelecehan pada perempuan. Apa kata orang-orang ketika mendengar kasus itu? Ya salah perempuannya, pakai bajunya terbuka. Ya salah perempuannya, salah dia sendiri jadi korban. Masalahnya Bapak Ibu, mau perempuan itu pakai baju terbuka, laki-laki juga tidak berhak kan melakukan pelecehan. Ya enggak? Iyalah. Siapa berhak melakukan pelecehan pada orang lain? Siapa bilang punya hak melakukan pelecehan pada manusia yang lain? Masalahnya kan di sana. Dan untuk menutup segala sesuatunya ya udah salah yang perempuan aja. Dan terus berulang pola ini. Pola yang tidak mencari keadilan dari Allah. Pola yang tidak mencari kehendak Allah. Tapi menggampangkan saja. Tapi justru melukai korban. Itu Pax Romana, itu damai aman. Tapi tidak ada damai sejahtera di sana. Kita sebagai gereja dipanggil kebalikannya. Diperjuangkan itu keadilan dari Allah. Harus
berantem di situ. Ya kalau suaranya tidak didengarkan dan dia dipersalahkan, ya harus didengar. Gak ada dengan alasan ini itu dia berhak diperlakukan semena-mena. Kayak gitu. Dan fungsi pemimpinnya di situ adalah untuk mendengarkan dan memberi jalan supaya setiap suara-suara yang terpinggirkan ini juga bisa didengar dan dipertimbangkan. Itu mencari damai sejahtera. Bisa terjadi nggak sih suara mayoritas menjadi suara yang justru membungkam kebenaran? Bisa kan? Misal beda pendapat. Kita yang beda pendapat jadi berani bersuara enggak? Enggak. Karena yang lain pada setujunya A, kita setujunya B. Enggak berani kan kita jadinya untuk ngomong damai sejahtera enggak? Enggak lah. Atau kebalikannya, ada satu teman kita yang ternyata setujunya B, kita semua setujunya A. Kita izinkan dia ngomong enggak? Kayak itu tidak damai sejahtera di situ. Dan tidak pernah menjadi kondisi damai sejahtera. Dan tidak mencari kehendak Tuhan di sana, karena yang dicari hanya kehendak yang bersama-sama saja, tidak didengar. Dan di situ fungsi pemimpin untuk membuka dan mendengar. Kalau dalam lingkup yang lebih kecil bagaimana? Di rumah misalkan, Bapak Ibu yang jadi orang tua, Anda yang menjadi kunci. Apakah keluarga Anda akan masuk menjadi bagian dari AKMI, gitu ya, Akademi Keluarga Miskom Indonesia, karena tidak ada yang saling mendengarkan satu dengan yang lain? Dan jangan-jangan karena itu kita sendiri yang membuat anak-anak kita tidak bersuara. Karena mau ngomong juga udah dipotong sama orang tuanya. Belum selesai ngomong juga udah dimarahin. Ini loh, tidak membuat damai sejahtera tinggal dan dirasakan di tengah-tengah kita. Padahal panggilan dan ciri persekutuan yang dipulihkan oleh Allah adalah ketika dalam persekutuan yang ada, komunitas yang ada, damai sejahtera itu tinggal. Yang dicari di sana kehendak Allah, yang diperjuangkan di sana keadilan Allah. Keadilan kita bisa salah enggak? Ya bisa kan, seringkali terjadi kan. Kita pikir kita adil, ternyata kita, kalau orang, ada orang nyebutnya kalau kita, dengan kata batil. Pernah dengar Bapak Ibu kata batil? Yang tahu ya kira-kira tahu lah ya. Penggunaan kata batil itu sudah merujuk pada tindakan atau situasi seperti apa gitu kan. Situasi yang jahat sekali. Kita pikir kita adil, tapi ternyata kita mensejahterakan kejahatan. Selain itu, damai sejahtera dalam bahasa Yunani yang ketika menggunakan kata eirene juga berarti damai sejahtera yang membuat kita berani untuk bangkit. Berkaca dari Tuhan kita yang bangkit. Berkaca dari cerita Thomas yang menjadi percaya. Move forward dari tidak percaya menjadi percaya, bergeser posisinya. Dan damai sejahtera membawa kita untuk bergeser seperti itu. Dari tidak percaya pada penyertaan Tuhan jadi percaya. Dan jangan bilang, wah saya nunggu bukti dulu dari Tuhan. Jangan-jangan buktinya udah ada banyak, cuma kita yang tidak mau mengakui. Dan damai sejahtera ini membuat kita menemukan ada progres. Dan yang terjadi pada kisah Thomas, sosok Thomas misalkan, progresnya apa? Dari tidak percaya menjadi percaya, dan kata-kata yang ia gunakan untuk menjawab apa yang menjadi kalimat Tuhan Yesus justru menjadi pengakuan iman tersingkat yang dimunculkan dalam Alkitab, dalam Injil Yohanes. Ya Tuhanku dan Allahku. Menyatakan bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Allahnya pasca kebangkitan.
Ini menjadi panggilan juga bagi kita untuk melihat dalam diri kita. Dan salah satu bagian dari Kidung Jemaat, salah satu lagu di Kidung Jemaat, menjadi lagu yang cukup bisa menggambarkan kondisi pergerakan iman yang digambarkan dalam kisah Thomas, dari tidak percaya menjadi percaya. Dan lagu ini ditulis oleh William Orchard Cushing yang hidup di tahun 1823 sampai 1902. Waktu umur 18 tahun dia mengikuti jejak orang tuanya untuk menjadi pendeta jemaat begitu ya. Dan setelah memulai masa pelayanannya ternyata dia terkena penyakit yang membuat dirinya lumpuh. Dalam hal ini kelumpuhan itu membuat dia tidak lagi bisa bersuara. Dia akhirnya berhenti melayani karena nggak mungkin lagi melayani setelah 27 tahun. Ya betul, dia berhenti sebagai pendeta karena sakitnya. Tapi dia tidak berhenti memuliakan Tuhan lewat talentanya menulis lagu. Kerinduannya adalah menyerahkan segala sesuatunya bagi Kristus yang telah memberikan nyawa baginya. Dan ini juga menjadi kerinduan yang perlu kita miliki. Untuk berani dan menyerahkan segala sesuatunya ke kaki Tuhan tanpa keinginan lain selain melakukan kehendak Tuhan dan melanjutkan hidup untuk kemuliaan Tuhan. Hal ini membuat dia menuliskan himne Follow On dalam bahasa Inggrisnya. Himne yang kemudian muncul sebagai bagian dari doa dan harapannya untuk merasakan tuntunan Tuhan dan menyerahkan segala sesuatunya demi Tuhan, bagi Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Lagu ini diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai lagu ada di KJ 370, Ku Mau Berjalan Dengan Juru Selamatku. Beberapa bagian yang perlu kita lihat adalah ketika lagu ini diterjemahkan, ternyata terjemahan itu mencoba untuk mengartikan dengan sebegitu dekat dengan apa yang jadi doa dari Bapak William Orchard Cushing ini. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Baik kedua, ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah gelap di badai yang menderu. Dan aku tidak takut apapun karena bila dibimbing tangan Tuhanku. Bait yang ketiga ditulis bersama juru selamat hatiku teguh. Di lembah dan di bukit yang perlu kutempuh, Tuhan membimbingku pada jalannya menuju rumah Allah yang baka. Ini menjadi lagu yang menunjukkan pengharapan. Dan betul, dalam deritanya, dalam kondisi yang tidak lagi bisa bersuara, ya dia tidak bisa lagi melayani seperti sebelumnya. Tapi dia punya pengharapan bahwa pemulihan Tuhan terjadi. Dan justru terjadi dengan cara yang begitu luar biasa. Ini menjadi salah satu lagu himne yang kita gunakan untuk memuji Tuhan dalam peribadatan. Lagu yang mengajar kita untuk bertanya pada diri sendiri. Kalau kita mencari dan menemukan pemulihan dari Tuhan, dan kita betul-betul dihajar Tuhan untuk dirombak cara hidup kita masih mau ikut Tuhan enggak? Panggilan kita kan serahkan segala sesuatunya, cari kehendak Tuhan, lakukan segala sesuatu untuk memuliakan nama Tuhan. Dan di tengah segala sesuatunya itu Tuhan yang akan menolong kita berjalan. Dan ini juga menjadi bagian di mana kita merasakan pemulihan. Karena di dalamnya akan ada damai sejahtera. Dan seperti berkali-kali Tuhan Yesus hadirkan interupsi untuk murid-muridnya tidak terlalu jatuh dalam ketakutan. Ini juga yang kemudian dihadirkan kepada kita. Kalau pada masa lampau memang Tuhan kemudian menampakkan diri langsung, barangkali pada masa kini ini salah satu cara Tuhan untuk menolong kita melihat dan mencoba merasakan interupsinya untuk mengalihkan fokus kita dari ketakutan yang bisa membelenggu hidup kita dengan pertanyaan, dengan lagu, dengan sebuah pengharapan untuk kita mau berjalan bersama dengan juru selamat kita. Saya mau undang Bapak Ibu untuk bersama kita nyanyikan KJ 370, Ku Mau Berjalan Dengan Juru Selamatku sebagai penutup perenungan kita. Ku mau berjalan
di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri bakar. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah gelap, di badai yang menderu. Aku takkan takut di bahaya apapun, bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Bersama juru selamat hatiku teguh, di lembah dan bukit yang perlu ku tempuh. Tuhanku membimbing aku pada jalannya, yang menuju rumah Allah yang bakar. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Saat teduh untuk kita semua. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagi-Mu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu.
bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karyamu. Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karyamu. Serahkan diri genapi karyamu. Marilah kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli kita, mengingat janji baptis kita dengan berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bersama menaikkan doa syafaat, mari kita berdoa. Ketika kami pada hari ini kembali belajar akan firman-Mu ya Tuhan, dan melihat betapa pemulihan dari Tuhan dimunculkan, diwujudkan, dan salah satu cirinya kami menemukan damai sejahtera yang bergantung pada kehendak Tuhan, yang memperjuangkan pada keadilan Tuhan. Tolong kami untuk menyadari dan mengerti bahwa saat kami memperjuangkan segala sesuatunya seturut dengan kehendak Tuhan, kami akan menemukan situasi-situasi tidak nyaman. Cara hidup kami dibongkar, dirombak. Hati kami kembali harus menjalani pembelajaran ulang tentang apa yang menjadi kehendak Tuhan. Cara hidup kami harus benar-benar berhenti dari hal-hal yang menghalangi damai sejahtera Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, untuk merasakan dan menemukan ketika kami berjalan dan mau mencari kehendak-Mu, memperjuangkan damai sejahtera-Mu. Ada kekuatan dari Tuhan yang berlimpah yang Tuhan sediakan bagi kami, yang menginterupsi kami dari segala ketakutan kami, yang mengalihkan fokus kami untuk kembali melihat dan mencari kehendak Tuhan, untuk berfokus pada menjalani hidup yang menunjukkan dan mengabarkan sukacita dari Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, tuntun kami untuk belajar di tengah lingkup terkecil bagi kami, keluarga kami, gereja kami, dan nantinya juga menjadi pribadi yang ambil bagian dalam hidup bermasyarakat, untuk kami belajar mencari damai sejahtera di mana kehendak Tuhan yang diperjuangkan di sana. Di tengah keluarga kami,
untuk menjadi orang-orang yang justru mau saling mendengar satu dengan yang lain. Orang tua mendengarkan anak, anak mendengarkan orang tua, pasangan saling mendengarkan. Untuk terhindar dari situasi-situasi di mana justru karena miskom semuanya menjadi berantakan. Untuk bersedia saling mendengar dan menahan diri untuk saling mencela. Memang hal ini menjadi hal yang tidak nyaman, tapi kami percaya saat kami mau perjuangkan bersama, saat kami mau sungguh-sungguh bawa itu untuk mencari keadilan Tuhan, mencari damai sejahtera dari Tuhan. Bahkan harga yang mahal yang harus kami bayar seperti ini pun juga menjadi sesuatu yang memang pantas untuk kami lakukan, pantas kami perjuangkan. Karena kami menemukan damai sejahtera Tuhan yang jauh lebih berharga, yang menolong kami mengerti kehendak Tuhan, menolong kami hidup seturut kehendak Tuhan. Ketika kami berhadapan dengan banyak hal-hal yang tidak nyaman bagi kami, ketika memperjuangkan yang baik dari Tuhan, kami memohon pertolongan-Mu ya Tuhan. Biar kiranya juga kami terus menemukan komitmen untuk setia, mengikut Engkau, mengikut kehendak-Mu. Dan ada kekuatan dari Tuhan di dalamnya, yang menuntun kami untuk terus berjalan dan membawa damai sejahtera dari Tuhan. Damai sejahtera yang justru bisa menjadi jembatan ketika orang berbeda pendapat, ketika orang saling berkonflik, untuk menemukan penyelesaian, untuk menemukan kehendak Tuhan di sana. Biar kiranya ya Tuhan tuntunan-Mu kami rasakan. Kami percaya ketika damai sejahtera itu kami temukan, pemulihan dari Tuhan juga terus terjadi. Walaupun tidak instan, kami percaya proses yang berjalan terus membawa sukacita. Proses yang berjalan terus membawa kelegaan bagi kami. Kami saat ini juga mau doakan untuk saudara-saudara kami yang sakit ataupun dalam masa pemulihan. Bapak Yohanes Sumu Palialo, Ibu Yulia Trimarianti Tambo Bolon, Ibu Irene Beatrix, Ibu Sor Marisi Boruna Baban, Ibu Rosiana Marsalunia Sekian, Bapak Sukiat Moraharjo, Bapak Fetobing, Ibu Ellen Borbatu Barat, Bapak Rudi Sumartono, anak Ruth Pijaraya Dinanti, anak dari Bapak Suhari dan Ibu Sarah. Kami mau doakan bagi mereka, biar kiranya juga dalam kasih dan pertolongan Tuhan ada pemulihan dan kesembuhan yang boleh dirasakan, baik melalui pertolongan medis yang diberikan, maupun juga melalui dukungan dan doa dari keluarga yang menemani. Biar kiranya juga keluarga yang menemani merasakan kekuatan daripada-Mu ya Tuhan. Kami sungguh percaya dalam kasih dan penyertaan Tuhan, pemulihan dan kesembuhan Tuhan hadirkan di saat yang tepat dengan cara yang tepat. Kami mau doakan untuk gereja-Mu GKS Roja, khusus bagi umat-Mu yang mengalami pergumulan dalam kehidupan sehari-hari, pergumulan akan pekerjaan, keluarga, masa depan, ataupun juga bagi saudara-saudara kami yang bergumul akan pasangan hidup. Kami pun juga percaya dalam pergumulan-pergumulan ini juga Tuhan terus tolong dan sertai. Tuhan tolong untuk setiap saudara-saudara kami menghadapi pergumulannya dan berjalan bersama Tuhan melewati pergumulan-pergumulan yang ada. Kami percaya juga Tuhan sediakan kekuatan, sediakan penolong, sediakan jalan-jalan dari Tuhan untuk mereka boleh menemukan sukacita yang Tuhan sediakan di ujung sana. Biar kiranya juga dalam menghadapi pergumulan ini kami sebagai umat-Mu juga terus saling mendukung, saling mendoakan. Terus saudara-saudara kami juga boleh merasakan kekuatan dari Tuhan yang dihadirkan lewat persekutuan yang ada di tengah GKS Roja. Kami mau doakan juga untuk para pelayan-Mu yang boleh ambil bagian dalam melayani Tuhan di gereja-Mu ini. Biar kiranya juga kami boleh terus diperlengkapi dari lepas hari untuk melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh dan mencari dan memuliakan nama Tuhan dalam setiap pelayanan kami. Biar kiranya juga dalam kasih dan penyertaan Tuhan, kekuatan dari Tuhan membawa sukacita bagi umat-Mu. Di tengah pelayanan yang kami lakukan juga pelayanan ini jadi berkat bagi banyak orang di sekitar kami. Kami mau doakan secara khusus untuk pengembangan gereja ya Tuhan, pengembangan GKS Roja, mengucap syukur untuk anugerah Tuhan yang boleh kami rasakan ketika saat ini lahan Roja nomor 5 boleh kami gunakan. Kami mau doakan untuk pengembangan ke depan untuk Pojok Janji Iman, Pinjaman Kasih dan Gerakan 5.000 Sehari.
Sungguh kami menemukan betapa penyertaan Tuhan hadirkan dari hari lepas hari. Dan kami percaya juga umat Tuhan, Engkau yang akan terus kerahkan ya Tuhan untuk ambil bagian dalam pengembangan GKI Sroja. Kami percaya ini menjadi ungkapan syukur yang menolong kami menemukan dan terus menemukan damai sejahtera-Mu, penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami bersama berjemaat. Kami mau doakan untuk proses pencairan dana hibah rumah ibadah dan BOTI tahun 2024 yang diselenggarakan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta atas nama GKI Sroja. Biar kiranya juga proses pencairan yang ada juga boleh berlangsung dengan lancar. Kami serahkan segala sesuatunya ini ke dalam tangan-Mu. Kami percaya rencana Tuhan yang terbaik. Kami mau doakan untuk bangsa dan negara kami beserta para pemimpin bangsa untuk pemerintahan yang akan menjabat ke depan, Presiden, Wakil Presiden terpilih, juga sejajarannya. Untuk setiap anak-anakku yang juga ambil bagian dalam pelayanan pemerintahan, untuk juga mereka boleh merasakan tuntunan dan pertolongan Tuhan dalam pekerjaan mereka. Untuk biar kiranya pemerintah Indonesia juga boleh terus melakukan tugas tanggung jawabnya dalam menghadirkan kesejahteraan bagi bangsa ini. Biar kiranya juga tuntunan tangan Tuhan boleh dihadirkan melalui anak-anak-Mu yang juga bekerja di tengah pemerintahan dalam menghadirkan sukacita dari Tuhan dan damai sejahtera dari Tuhan, memperjuangkan keadilan Tuhan di tengah kehidupan bersama berbangsa dan bernegara. Kami juga berdoa ya Tuhan, meminta pertolongan Tuhan untuk kami dalam kapasitas kami masing-masing sebagai umat Tuhan, untuk juga ambil bagian untuk memberi sukacita di tengah kehidupan kami bersama berbangsa bernegara, untuk menghadirkan damai sejahtera Tuhan di tengah kehidupan kami bersama. Biar kiranya nama Tuhan juga terus dipermuliakan di tengah kehidupan kami berbangsa bernegara. Inilah doa syafaat kami ya Tuhan, kami naikkan dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Namunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat yang diberkati Tuhan, persembahan hari ini dapat kita berikan dengan cara memindai kode kris yang ada di layar atau di bangku umat, lalu mentransfer ke rekening GKI Sroja serta melalui kantong persembahan yang diedarkan oleh para penatua. Firman Tuhan mengajarkan bahwa memberi dengan sukacita adalah bagian dari penghargaan kita kepada Tuhan. Dalam Mazmur 96 ayat ke-8, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke dalam pelatarannya. Kidung Jemaat 439, bila topan keras melanda hidupmu, akan mengiringi kita dalam memberikan persembahan pagi hari ini. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu itulah kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan berhitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan berhitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Adakah beban membuat kau benar? Salib yang kau pikul menekan berat. Hitunglah berkatnya, pasti kau lega. Yang bernyanyi terus bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya.
Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Bapa yang begitu baik dan penuh kasih terhadap setiap kami. Kami bersyukur untuk kasih dan pemeliharaan Tuhan kepada kami sampai pagi hari ini. Kami bersyukur untuk firman yang boleh dibagikan di pagi hari ini, dan kami bersyukur hari ini Tuhan memperkenankan kami untuk boleh mempersembahkan persembahan kami yang asalnya dari Tuhan juga. Tuhan, kami percaya melalui penyertaan Tuhan, persembahan yang boleh kami berikan di pagi hari ini boleh menjadi berkat, boleh menjadi kemuliaan untuk nama Tuhan. Tapi Tuhan, kerinduan kami, sudilah kiranya Tuhan memberkati hidup kami agar menjadi persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah Sang Sumber Berkat, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Marilah kita menghayati kebangkitan Yesus Kristus sebagai panggilan untuk hidup dalam persekutuan yang mendalam dan mengakui bahwa hanya melalui hubungan yang kuat dengan Tuhan kita dapat merasakan pemulihan dan diperkuat persekutuan kita dengannya dan dengan sesama. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Kini terimalah berkat dari Tuhan.
Berkat dari Allah Bapa di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh Kudus memenuhi seluruh hidupmu, mengiringi langkah hidupmu untuk mengandalkan Allah dalam memelihara persekutuan dengannya dan sesama, kini sampai selamanya. Amin. Sebelum kita kembali, mari kita bersaat teduh. Saat teduh selesai. Demikianlah rangkaian ibadah kita pada hari ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk Kantoria, Prokantor, Promusik, dan Multimedia. Tuhan memberkati pelayanan Bapak Ibu. Terima kasih.